Kita ambil dulu hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini di beberapa kitab hadis dicantumkan ya. Ada di At-Tirmidzi, ada di An-Nasa'i, ada juga di Ibnu Majah, termasuk di Musnad Ahmad ada. Ya, kita ambil dulu yang hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 3000, nomor 3513. Ya. Kalau kiranya ada perbedaan di nomor, mungkin beda cetakan, lihat di rawinya. Rawinya dari Sayyidah Aisyah. Ya. Usahakan kalau istri Nabi SAW gunakan kata Sayyidah untuk menghormati ya. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah ya, dan seterusnya radhiyallahu taala anhunna jami'an. Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Baik. Yang ini langsung doanya ditalkinkan oleh Nabi SAW dari lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Haddatsana qala ya an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, ummul mukminin, qalat, beliau satu kali berkonsultasi bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atau kama qalat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Nah, ini menarik sekali ketika beliau menggunakan diksi ya Rasulullah dan tidak mengatakan misalnya ya zauji, wahai suamiku, tapi memberikan kesan sebagai sifat Nabi SAW yang diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya, termasuk keluarganya. Sehingga ketika disebutkan Rasul, otomatis jadi teladan. Yaitu nanti diikat dengan Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ditetapkan pada kepribadian semua yang melekat pada Rasulullah. Ingat, Rasul dengan sifat Rasulnya. Nabi Muhammad SAW menjadi lebih mulia, lebih istimewa karena sifat kerasulannya. Maka ketika diksinya menyebutkan Rasul, berarti di situ sudah ada keteladanan. Dan inilah cerdasnya Sayyidah Aisyah. Beliau juga seorang faqihah, ya, seorang ahli fiqih, ahli hadis, dan sangat luar biasa jenius keilmuannya, seorang pengajar pasca wafatnya Nabi SAW, dan sangat detil dalam memberikan diksi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, memberikan kesan bahwa kepada kita ada informasi yang sangat penting. Ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha. Bagaimana pendapatmu, bagaimana bimbinganmu, bagaimana petunjukmu kalau sekiranya aku merasakan dari malam Ramadan itu merasakan malam Al-Qadar, ya kan? Baik, maka apa yang aku katakan, doa apa yang aku bacakan? Nah, ini memberikan kesan kepada kita teman-teman. Petunjuk pertama tadi meneladani kebaikan-kebaikan dan petunjuk yang dituntunkan oleh Rasulullah, apalagi sumbernya dari A1, istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah semangat menghidupkan malam Ramadan. Ya, jadi malam pertama sampai malam terakhir. Jangan hanya menunggu di 10 malam terakhir. Ya, siapa tahu Allah turunkan di pertengahan atau sejak awalnya, kita nggak tahu kapan malam Al-Qadar itu. Ya, walaupun nanti ada hadis-hadis meminta kita berburu di akhir supaya meningkatkan semangat, tapi Allah punya hak untuk menurunkan itu di awal, di pertengahan, atau bahkan di akhir. Karena itu hadisnya memberikan kesan kepada kita juga, hidupkan setiap malam Ramadan, sehingga kita bisa merasakan perbedaan di setiap malam. Nah, dalam konteks kita merasakan itu, lalu berdoa, apa doanya? Ini kalau kita baca, cara berpikir cerdasnya, kalau kita baca setiap malam, luangkan waktu 5 menit aja untuk membaca doa ini setiap malam. Ya, cara cepat mendapat malam Al-Qadar kan jangan tinggalkan malam, ya kan? Tuh. Ya, paling cepat kan begitu, walaupun cuma 5 menit malam, gitu kan? Nah, kalau aku merasakan getaran itu, apa yang aku baca? Jadi, ini doa khusus di malam Ramadan, dan para ulama biasanya menempatkan doa ini di jeda-jeda tarawih. Jadi begitu 2 rakaat selesai, atau yang pakai 4 rakaat selesai, jeda dulu. Tenangkan dulu sampai hati merasakan ketenangan. Makanya disebut dengan tarwihah, jamannya tarawih. Ada jeda yang menenangkan kepada jiwa. Ya, apa yang dibaca? Kata Nabi, quli, ya, maka katakanlah, berdoalah. Nah,